Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara di Jakarta. Dan kami masih di dalam topik yang sama, yaitu mewaspadai berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua. Jadi kita perlu mewaspadai. Oleh karena kita adalah orang-orang dengan kelemahan, kita semua juga orang berdosa, sehingga pasti ada kelemahannya lah. Menjadi orang tua itu menjadi seorang pribadi-pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan, tanggung jawab yang begitu besar. Jadi melalui peran-peran kita ini, anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya. Dan saudara, ini menjadi sangat penting sekali. Dan jikalau kita tidak mewaspadai kelemahan kita, kita menjadi sarana dari hadirnya berbagai macam masalah yang menghambat akan apa yang Allah itu kehendaki. Jadi mari kita pikirkan bersama-sama, kelemahan apa? Nah, kita sudah bicarakan beberapa kelemahan menjadi orang tua, dan kali ini kita akan fokuskan kelemahan oleh karena ada individu menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, tetapi jiwanya bukan family man, family woman. Jadi jiwanya itu bukan untuk keluarga. Jadi bukan family man, berarti bukan seorang laki-laki yang memang jiwanya untuk keluarga, untuk membahagiakan keluarga, untuk membangun keluarga. Sehingga apa yang menjadi kebahagiaan itu tidak langsung berkaitan dengan keluarganya. Sehingga apa yang diinginkannya, dicita-citakannya, itu bukan untuk menyenangkan, untuk membahagiakan istri, suami, atau anak-anaknya. Jadi pikirannya itu adalah yang lain. Barangkali dia bekerja dan memang rajin sekali, dan dia masih pulang ke rumah, tetapi pikirannya adalah dia nanti akan cari kesempatan untuk dengan teman-temannya barangkali bersenang-senang, atau hanya untuk hobinya sendiri, olahraga. Bukannya tidak boleh. Manusia juga boleh punya hobi, manusia juga seharusnya berolahraga, tetapi pikirannya, jiwanya. Jadi orang yang bukan family man itu jiwanya memang bukan untuk keluarga. Anehnya. Jadi banyak individu yang sebetulnya bukan family man, dan banyak ibu-ibu menjadi istri, menjadi ibu, tapi jiwanya bukan family woman. Jadi pikirannya lain. Jadi saudara, ini menjadi sesuatu yang kita perlu waspadai. Oleh karena apa? Oleh karena kalau betul kita ingin menjadi orang tua dengan peran seperti apa yang Allah kehendaki, kita seharusnya family man and woman. Jadi kita adalah laki-laki, suami, ayah yang memang pikirannya untuk membahagiakan keluarga. Ibu, istri yang memang pikirannya untuk membahagiakan keluarga. Sehingga rela untuk membahagiakan keluarga, dia rela bekerja, kumpulkan uang untuk membahagiakan keluarga. Supaya keluarga bahagia. Supaya anak-anak bisa sekolah, supaya anak-anak juga bisa tumbuh di dalam kebenaran, dan sebagainya. Jadi orang yang family man, dia kalau mau bersuka cita, dia ingin melibatkan istri dan anak-anaknya. Dia tidak bersuka cita sendiri, dia tidak terganggu dengan kehadiran istri dan anak-anaknya. Sehingga dia senang spend time. Itu artinya senang sekali itu mengisi waktu bersama istri dan anak-anaknya. Itu family man. Senang ngobrol bersama istri dan anak-anak. Senang berbagi cerita. Senang makan bersama.
senang guyonan, senang bercanda dengan istri dan anak-anaknya. Nah, apa-apa diceritakan kepada istri dan anak-anaknya. Pergumulannya, sukacitanya. Kalau dia di luar makan enak, selalu dia ingat bagaimana bawa oleh-oleh untuk istri dan anaknya. Itulah family man. Jadi kalau mau menjadi orang tua yang baik, harus menjadi family man. Mau menjadi orang tua yang baik, harus family woman. Jadi yang pikirannya memang untuk membahagiakan keluarga. Jadi mari kita bicarakan. Oleh karena ini kelihatannya kadang-kadang dari luar orang salah mengerti. Seolah-olah dia kerja untuk keluarga. Tapi sebetulnya jiwanya bukan untuk keluarga. Jadi saudara, tidak selalu orang yang kerja yaitu uangnya dikasihkan atau diberikan istri itu jiwanya untuk istri dan anaknya. Belum tentu. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Jadi bagaimana Pak kita itu bisa membedakan begitu? Yang jiwanya itu betul-betul untuk membahagiakan keluarga dan yang tidak. Kalau dia itu misalnya ya hasil daripada pekerjaan semuanya sudah dikasih kepada istri. Tapi dia sendiri dia tidak involve, dia tidak ikut serta di dalam mendidik, dia tidak ikut serta di dalam menyelesaikan masalah keluarga. Yang penting saya kan sudah kerja. Iya. Dan hasil pekerjaan sebetulnya itu kan juga tidak selalu salah. Kan sudah saya kasih begitu loh Pak. Bagaimana itu? Tapi itu tidak selalu salah karena seringkali itu tidak sengaja. Yang perlu diwaspadai adalah mengenal jiwanya sendiri. Mengenal dirinya sendiri. Apa memang kebahagiaanku itu adalah untuk membahagiakan keluarga? Kan tidak semua orang itu punya kesadaran yang seperti ini begitu loh Pak. Apalagi yang dia lihat misalnya dari latar belakang. Dulu papaku juga gitu kok. Misalnya papaku tuh cuman kerja lalu kemudian semua hasil penghasilan itu diberikan kepada istri. Tapi papa tidak pernah ikut. Papa pergi nonton, papa pergi lihat bola, papa itu duduk-duduk nonton TV dan tidak pernah ikut di dalam masalah apapun di dalam keluarga. Ya kecuali nanti kalau ada masalah besar-besar, ya kemudian baru mamaku tuh baru cerita. Misalnya itu seperti itu. Bagaimana itu Pak? Iya, makanya disebutkan family man atau bukan family man. Jadi kalau family man, seperti tadi saya katakan, dia suka bersama dengan istri dan anak-anaknya. Jadi kalau family woman, dia suka bersama suami dan anak-anaknya. Jadi suka ngobrol bersama suami dan anak-anaknya. Suka berbagi cerita, suka bercanda, suka menikmati kebersamaan. Nah inilah, kalau makan bersama-sama gitu loh. Dan ini family man, berarti memang sebetulnya keluarga itu merupakan kebahagiaannya. Dan seharusnya kita itu juga belajar ke sana. Makanya tadi saya katakan banyak bapak-bapak yang tidak sengaja. Itu sudah tidak menjadi family man. Oleh karena apa? Dari orang tuanya contohnya begitu. Dia cuma kerja, uangnya dikasihkan, ya dia juga nanti datang kalau istrinya misalnya sakit juga dia akan tengok apa. Tapi belum sampai menjadi family man. Nah makanya perlu waspada. Kalau belum sampai menjadi family man, pasti ada gap. Berarti ada jurang pemisah antara dia dan istrinya. Ada jurang pemisah antara dia dan anak-anaknya. Oleh karena apa? Dia belum menjadi family man. Nah ini perlu diwaspadai dong. Meskipun tidak sengaja. Tapi dia sudah mempunyai gap. Jadi ada nanti hal-hal yang istri atau anak-anaknya tidak mengerti. Salah mengerti. Salah tafsir. Tidak bisa memahami tingkah laku dari ayah dan suami ini. Karena apa? Ada gap. Bahkan ayah dan suami ini juga salah mengerti, salah menafsir tingkah laku, kata-kata, perasaan daripada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena bukan family man atau family woman. Jadi ini kan sebetulnya intinya itu adalah apakah dia itu mau membuka diri
untuk dikenali, untuk didekati begitu. Kan dengan istri dan anak-anak kan begitu, Pak. Iya. Tapi persoalannya itu bukan mau didekati, tapi dia sendiri waspada. Kenapa ya? Kok aku itu tidak bisa menikmati kebersamaan ini? Kenapa? Aku kok tidak suka berbagi cerita dengan istri dan anak-anakku? Kenapa? Aku kok tidak suka itu bercanda-canda dengan mereka? Kenapa? Aku kalau dengan mereka banyak diem. Nah, itu perlu waspada. Kalau tidak ada kewaspadaan, ya tidak ada perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, ada gap. Nah, ini masalahnya di sana. Jadi sebetulnya kita itu mungkin kan harus membicarakan semuanya ini kan di dalam masa-masa mungkin seperti konseling pranikah begitu, Pak. Karena kalau sudah menikah lalu kemudian mendapatkan suami yang seperti ini, saya tidak bisa membayangkan ya. Bagaimana kalau lalu kemudian dia yang tidak suka bergaul, dia tidak suka berbagi, lalu kemudian dia bisa menikmati kebersamaan. Kan, pertama itu waspada dulu, sehingga orang yang waspada itu mulai tahu ada kekurangan saya. Nah, seharusnya dia minta pertolongan Tuhan dong. Dan dia mulai berani untuk mengizinkan dirinya itu didekati oleh pasangannya. Mulai belajar untuk mencoba untuk berbagi hati. Ya, berbagi cerita, berbagi perasaan, berbagi cerita pikiran. Supaya ada perubahan. Kalau enggak betul-betul ada gap. Jadi sebetulnya kan tidak mudah begitu, Pak. Kalau misalnya sudah menikah, ini omong kosong menikah 20 tahun dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kelewat, sudah menjadi sudah mendarah daging, tidak biasa berbagi. Dan sekarang ini mendengarkan siaran radio ini, sebetulnya ada keinginan untuk berubah. Tapi sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya itu, Pak. Kira-kira itu apa sih? Selain daripada tadi Bapak mengatakan, ya pertama kali kita harus menyadari. Lah justru itu, kalau dia lalu kemudian tidak sadar, dia cuma pengen tapi tidak berani melangkah. Bagaimana itu, Pak? Cuma jadi itu persoalannya. Makanya kalau ada kasus-kasus, itu ya di-handle secara pribadi. Sehingga seringkali itu kita itu tahulah. Sebetulnya masalah-masalah hidup manusia kadang-kadang hanya bisa ditolong melalui jalur konseling yang formal. Nah, kalau didiamkan ya itu mandek aja begitu. Tidak ada sebetulnya itu challenge, tantangan untuk mengubah hidup ini. Nah, itu akibatnya ya begitu. Sebelum ada masalah ya dia tidak sadar bahwa gap itu sebetulnya adalah masalah itu sendiri. Tapi begitu nanti ada masalah, misalnya oh ternyata anaknya sekarang mulai pacaran dengan orang yang tidak seiman. Dan ternyata tidak bisa dikasih tahu. Dan orang tua mau bicara sudah tidak bisa. Oleh karena apa? Ada gap. Nah, kenapa ada gap? Dia bukan family man. Nah, selama ini hidupnya itu seperti cuma hadir dan cuma memberikan akan uang. Ya, tidak lebih dari itu. Jadi ini bukan ayah yang punya hubungan pribadi dengan anaknya. Nah, sehingga anaknya tidak pernah mempercayakan akan pergumulannya kepada papanya. Sehingga orang tua tidak mengerti apa itu. Jadi sebetulnya, Pak, tugas daripada seorang laki-laki itu bukan cuma lalu kerja keras, memberikan nafkah begitu ya, atau memberikan uang yang cukup begitu untuk seluruh anggota keluarga, tetapi juga harus ada kebersamaan begitu ya, Pak ya. Harus ada keinginan untuk mendekat, keinginan untuk berbagi, keinginan untuk membuka diri, begitu Pak. Ya memang sebetulnya hidup ini ada hukum, aturan mainnya. Yang itu yang sebetulnya sebagian besar dari manusia seringkali tidak peduli ya. Jadi hukum aturan main
Itu sebetulnya manusia itu kalau mau menikah dan sudah menjadi suami istri, seharusnya itu berani untuk membangun kedekatan. Ya meskipun ada watak dan keunikan pribadi yang barangkali itu sulit untuk disatukan, tetapi tetap mau menjadi suami atau istrinya, ya seharusnya ada keinginan untuk mendekat. Oleh karena ini adalah orang yang dengan dia itu akan hidup bersama sampai mati. Dan mempunyai tanggung jawab dan tugas dari Tuhan yang harus diemban, dipikul bersama. Dia harus menjadi teamwork, yaitu satu tim di mana dua orang ini kerjasama. Nah masa sih kalau orang mau kerjasama hubungannya itu tidak dekat, tidak pribadi? Kan sulit sekali. Jadi sebetulnya intinya itu adalah keinginan untuk kita sendiri bekerja sama, keinginan untuk bersama-sama dengan pasangan itu untuk mendidik, membesarkan anak, begitu ya Pak ya? Oh iya, jadi sebenarnya mewaspadai berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua, ini memang siaran ini dengan topik ini objektif tujuannya adalah supaya kita mewaspadai bahwa ini loh kita sebagai orang tua ternyata punya berbagai kelemahan. Mungkin kelemahan A, mungkin kelemahan B, dan kali ini mungkin kelemahannya karena kita bukan family man, kita bukan family woman, kita bukan manusia yang jiwanya memang untuk keluarga, begitu loh. Nah kita itu businessman, tapi juga bukan family man. Jadi businessman tok itu tidak cukup, saudara. Jadi berani menikah ya harus businessman tetapi juga family man. Sehingga memang kita membangun keluarga. Oleh karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Dan di dalam keluarga anak-anak dipersiapkan menjadi manusia seutuhnya. Jadi para pendengar yang kami kasih, jika lo mempunyai berbagai pertanyaan silakan hubungin kami. Dengan nomor telepon 794 3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.